Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Aqidatus Salam, Aqidatus Salam Ashabul Hadits oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan daripada ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, yaitu tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pada pelajaran yang lalu telah kita sebutkan beberapa kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama bahwa nama-nama Allah itu semuanya adalah husna. Nama-nama Allah itu semuanya adalah baik. Yang kedua, nama-nama Allah merupakan nama dan sifat. Jadi nama-nama Allah itu nama sekaligus adalah sifat-sifat Allah. Nanti pada pelajaran-pelajaran berikut kita akan mendapati penyimpangan-penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah karena menyelisihi kaidah-kaidah ini. Ya. Nah, yang ketiga bahwa nama-nama Allah itu terkadang disebutkan ya dengan kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih, objek penderita, atau juga terkadang disebutkan dengan kata kerja yang tidak membutuhkan objek penderita. Nah, kalau disebutkan dengan kata kerja yang membutuhkan objek penderita, maka dia mempunyai tiga makna. Makna yang pertama adalah nama tersebut atau kalimat tersebut atau kata tersebut menunjukkan kepada nama Allah. Seperti yasma'u, berarti Allah itu mempunyai nama As-Sami', ya. Naam. Yang kedua, sekaligus dia menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Kalau Allah itu ya mempunyai nama As-Sami', maka Allah itu pasti mempunyai sifat mendengar. Ini menyelisihi sebahagian kelompok sesat yang mereka menetapkan nama bagi Allah tapi mereka meniadakan sifat. Jadi nama tanpa sifat. Maka kita katakan itu tidak benar. Karena kaidah yang kita pegang, kaidah yang dimiliki oleh ahlul hadis dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu apabila nama itu datang dalam bentuk kalimat yang membutuhkan objek penderita, maka dia mempunyai tiga makna. Makna yang pertama menetapkan bahwa kata tersebut adalah nama Allah. Yang kedua menetapkan bahwa
kata tersebut mengandung sifat Allah. Nama itu mengandung sifat Allah. Yasma'u mengandung sifat mendengar bagi Allah. Allah mempunyai nama As-Sami' dan Allah itu mempunyai sifat mendengar. Begitu. Baik. Yang ketiga, penetapan hukum dan konsekuensinya. Penetapan hukum dan konsekuensinya. Sebab itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yaghfirullahu dzunuba ya jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya, itu datang dalam bentuk fi'il, kata kerja yang membutuhkan objek penderita. Maka di situ menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Atau seperti yarhamu, Allah itu merahmati. Maka dari sifat ini konsekuensi hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Ya. Maka dari itu para ulama ya ketika menetapkan hukum bagi para perampok, sekali lagi, yang mereka bertaubat sebelum mereka ditangkap dan diadili oleh hukum, itu bahwa mereka terlepas dari hukum. Mereka terlepas dari hukum. Kalau dia sudah bertaubat sebelum dia ditangkap, maka dia tidak dihukum lagi. Ya. Ya, kenapa ayatnya illal ladzina tabu min qabli ay an taqdiru alaihim fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum engkau menangkap mereka, ya, ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada konsekuensi hukum dari nama dan sifat Allah itu. Paham maksudnya, ikhwan? Ya, kalau Allah itu Al-Ghaffar, maka konsekuensi hukumnya Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat, begitu. Ya, bukan hanya sebuah nama tanpa ada konsekuensi hukum, bukan. Paham ya, ikhwan? Nah, baik. Kemudian kaidah yang berikut dalam memahami nama-nama Allah, bahwa nama Allah Azza wa Jal itu tidak terbatas jumlahnya. Memang ada nas yang menyebutkan bahwa nama-nama Allah itu ada 100 kurang 1. Ada yang mengatakan juga langsung 99 dan seterusnya. Tapi apakah itu pembatasan atau bukan? Ya nanti kita sebutkan dalam pembahasannya insyaallah. Baik. Tapi yang jelas kaidahnya bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Sehingga ada nas-nas yang datang untuk membatasi jumlah daripada nama-nama Allah itu tidak sahih. Tidak apa? Tidak sahih. Nanti kita sebutkan. Ada 2 jalur periwayatan ya dari Ibnu Sirin yang semuanya itu mengambil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menetapkan bahwa nama-nama Allah itu punya batas. Tetapi ini riwayat tidak sahih. Baik. Kemudian yang berikut bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tauqifiyah. Artinya tidak boleh ditetapkan dari hasil ijtihad orang. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang memberikan nama kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran atau tidak ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun maknanya benar. Meskipun apa? Maknanya benar. Ya, kenapa? Karena itu tadi kita katakan bahwa nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Ditetapkan secara nas. Ya, dalam Al-Quran dan sunnah. Sehingga misalnya kita katakan bahwa ya Allah itu Al-Qadim misalnya. Maka kita tanyakan dari mana nas yang menetapkan bahwa Al-Qadim itu adalah nama Allah, dalam Al-Quran atau dalam sunnah? Ya, tidak ada, yang ada hanyalah Al-Awwal. Yang ada hanyalah Al-Awwal. Maka kita memberikan nama kepada Allah dengan Al-Awwal dan kita tidak memberikan nama kepada Allah dengan Al-Qadim. Meskipun ya terkadang secara makna Al-Qadim juga mempunyai makna Al-Awwal. Paham ya, ikhwan? Nah, kenapa? Tadi itu prinsipnya tadi, bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah, dia harus tersebut secara nas. Tersebut secara nas. Baik. Sebelum kita tinggalkan kaidah dalam nama-nama Allah dan kita masuk dalam kaidah dalam sifat-sifat Allah,
Ana ingin katakan bahwa tidak ada satu nas pun, tidak ada satu nas pun yang mengumpulkan kepada kita sejumlah dari nama-nama Allah. Misalnya tidak ada nas yang mengatakan As-Sami itu nama Allah, Al-Ghaffar itu nama Allah, begitu tidak ada. Paham ya? Lalu dari mana para ulama menetapkannya? Para ulama menetapkannya dari nas yang membicarakan hal itu. Misalnya Allah Azza wa Jal mengatakan tadi di dalam ayat-ayat bahwasanya wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u, Allah itu mendengar. Nah, maka dari sini para ulama mengeluarkan, berijtihad bahwa itu Allah mempunyai nama As-Sami, Allah mendengar. Ar-Rahmanur Rahim, ya, maka dari situlah para ulama kemudian mengambil, oh ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama dan sifat bagi Allah, begitu. Tapi secara konteks yang mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah, itu tidak ada. Paham ya? Atau ketahuilah bahwa Al-Yad itu adalah sifat Allah, tidak ada. Secara konteks kayak gitu tidak ada. Tetapi para ulama mengeluarkannya dan menetapkannya sebagai nama dan sifat itu berdasarkan nas yang menyebutkannya. Misalnya Allah Azza wa Jal berfirman kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadayya. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Allah menyebutkan bahwa Allah mempunyai sifat dua tangan. Maka dari situlah para ulama mengatakan, oh iya, dua tangan itu berarti sifat Allah, begitu cara berijtihadnya. Mafhum ya ikhwan? Tapi tidak ada nas yang mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai dua tangan, begitu secara teks tidak ada. Paham ya ikhwan ya? Sehingga dalam menghitung ini, menghitung nama-nama dan sifat-sifat Allah itu para ulama mengumpulkannya dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu karena ada perbedaan sedikit kaidah di kalangan ahlu sunnah, itu terkadang dalam sebuah sifat tertentu itu ada khilaf, ini sifat Allah atau bukan, itu ada khilaf. Ya, paham ya ikhwan? Karena itu tadi diambil dengan cara apa? Mengeluarkannya berijtihad dari nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Paham sampai di sini? Mafhum ya? Baik. Sekarang ana sebutkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kalau tadi itu kita bicara tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang pertama bahwa sifat-sifat Allah itu seluruhnya sempurna. Sifat-sifat Allah itu seluruhnya sempurna. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak ada padanya kekurangan. Tidak ada padanya kekurangan. Sehingga nanti kita sampai pada pembahasan ketika Mu'tazilah, ketika Jahmiyah, mereka menolak atau mentakwil sifat Allah yang namanya dua tangan kepada dua kekuatan atau dua rahmat, maka di sini kita katakan mereka keliru. Keliru kenapa? Menyelisihi kaidah ini. Dari mana menyelisihi kaidah ini? Karena cara menyelisihinya adalah karena sifat Allah itu sempurna, maka ketika kita katakan Allah itu mempunyai dua nikmat, maka itu batil. Allah justru mempunyai nikmat yang jauh lebih banyak daripada dua nikmat itu. Paham ya? Ketika mereka mengatakan, oh itu Allah mempunyai dua rahmat, maka kita katakan, lah, Allah mempunyai rahmat yang lebih luas daripada itu semua. Ya, mereka keliru di sini. Maka kita katakan bahwa sifat Allah itu, apa ya ikhwan? Sempurna. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa Allah mempunyai sifat dua rahmat, batil. Rahmat Allah sempurna. Kalau dia mengatakan bahwa Allah mempunyai dua kekuatan, maka kita katakan kekuatan Allah jauh lebih besar daripada segala-galanya. Paham ya? Nah, dia menyelisihi kaidah. Maka anak ingin katakan kepada antum, sebelum masuk dalam bab ini, pahami kaidahnya. Pahami apa? Kaidahnya. Mafhum ya ikhwan? Taib. Yang kedua, pembahasan tentang sifat-sifat Allah lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jal. Naam. Ya, kenapa ya ikhwan? Karena setiap nama itu sifat bagi Allah.
Ya, tapi tidak setiap sifat itu nama. Ya, misalnya apa? Allah itu mempunyai sifat yang namanya apa? Tangan. Tapi apakah Allah diberi nama dengan tangan? Kedua tangan? Tidak. Paham ya? Mafhum ya, ikhwan? Jadi pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sebab pertama karena ya setiap nama itu sifat Allah. Tapi tidak setiap sifat itu nama Allah. Itu pertama. Yang kedua, bahwa di dalam sifat-sifat Allah itu ada sifat tsubutiyah dan sifat apa? Sifat apa, ikhwan? Sifat apa? Salbiyah. Sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Nah, di dalam sifat salbiyah itu ada sifat fi'liyah, perbuatan bagi Allah. Nah, perbuatan Allah itu tidak terbatas. Perbuatan Allah itu tidak apa? Terbatas. Mafhum ya? Perbuatan Allah tidak terbatas, maka bicara tentang sifat itu tentu lebih luas. Ya. Nah, mafhum ya? Misalnya Allah itu mempunyai sifat al-kalam, berbicara. Kapan Allah mau berbicara? Allah berbicara. Kapan Allah tidak berbicara? Allah tidak berbicara. Allah datang. Kapan ketika Allah datang maka Allah datang. Kapan ketika Allah tidak datang maka Allah tidak datang. Kapan ketika Allah berkehendak untuk turun, Allah turun. Kapan ketika Allah tidak turun, ya Allah tidak turun ke langit dunia, begitu dan seterusnya. Artinya apa? Artinya sifat Allah itu luas karena di dalamnya ada sifat perbuatan bagi Allah, ada fi'liyah, dan perbuatan Allah itu tidak ada tidak ada batas. Iya. Taib. Sampai di sini mafhum ya, ikhwan? Yang keberapa tadi? Ketiga ya. Ketiga, bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ini yang ana ingin jelaskan juga nanti. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama sifat tsubutiyah, yang kedua sifat apa? Salbiyah. Sifat tsubutiyah itu apa? Sifat tsubutiyah itu adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau ditetapkan oleh Nabi untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Dan dia itu ya tidak pernah hilang dari Allah. Tidak pernah hilang dari Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Tangan Allah itu tsubutiyah. Jadi tidak pernah ada satu waktu yang Allah itu tidak punya tangan, begitu. Paham maksudnya? Mendengar itu sifat tsubutiyah. Jadi tidak ada satu waktu yang Allah itu tidak mendengar, itu tidak ada. Paham ya? Mafhum ya, ikhwan? Jadi sifat itu selama-lamanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Naam. Sampai di sini paham? Yang kedua adalah di dalam sifat tsubutiyah itu ada sifat, ada terbagi menjadi dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Nah, ini yang anak katakan tadi, bahwa dzatiyah itu yaitu tadi seperti yang kita contohkan, bahwa dia adalah zat Allah yang selama-lamanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti mendengar, melihat, mengetahui. Allah mempunyai tangan, Allah datang, ya. Allah mempunyai apa? Kaki, ya. Yaitu apa namanya? Sifat tsubutiyah yang dia masuk di dalam sifat apa? Dzatiyah. Ya. Masuk dalam sifat dzatiyah. Yang kedua sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu bagian daripada sifat tsubutiyah tadi ya. Jadi kalau tsubutiyah itu terbagi menjadi dua, ada dzatiyah, ada fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat apa? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu bagaimana? Ya sesuai dengan Allah kehendaki. Ya. Kapan ketika Allah berkehendaki ada, kapan ketika Allah tidak berkehendaki tidak ada. Itu yang Anda maksudkan. Kapan ketika Allah Azza wa Jalla datang maka Allah datang, kapan ketika tidak ya maka tidak. Kapan ketika Allah berkehendaki berbicara maka Allah berbicara, kapan ketika tidak maka ya tidak. Maka ini sifat fi'liyah, perbuatan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau tsubutiyah, dzatiyah,
maka itu selama-lamanya ada bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah ada satu waktu pun yang tidak ada sifat itu bagi Allah. Tapi kalau fi'liyah, ya dia tergantung dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kapan ketika Allah mau mencipta, Allah mencipta. Kapan ketika Allah tidak mencipta, ya Allah tidak mencipta, begitu maksudnya. Paham itu sifat apa? Fi'liyah, perbuatan Allah tabaraka wa taala. Baik. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Sampai di situ paham? Nah, kaidah yang keempat, yang keberapa tadi? Yang keempat ya? Baik. Yang keempat adalah di dalam memahami sifat-sifat Allah harus menghindari dua hal yang berbahaya. Dalam memahami sifat-sifat Allah harus menghindari dua hal yang berbahaya. Yaitu yang pertama tamtsil, yang kedua takyif. Tamtsil itu mengumpamakan atau menyerupakan. Ya memang kadang-kadang bahasa-bahasa Arab itu ada yang kata-katanya cari persamaan ke bahasa Indonesia agak susah ya. Nah, jadi nanti mirip-mirip dengan tasybih. Kalau kita katakan menyerupakan, nanti tasybih juga menyerupakan. Tapi apa beda? Ada beda memang, beda. Tapi sulit diungkapkan perbedaannya dalam bahasa Indonesia. Tapi yang jelas tamtsil, menghindari dua hal yang berbahaya, yaitu tamtsil dan apa? Takyif. Takyif itu bagaimana? Takyif itu kaifiyahnya, bertanya bagaimana bentuknya, itu tidak boleh. Baik. Jadi di dalam memahami sifat-sifat Allah itu harus menghindari dua hal yang berbahaya. Hal yang pertama, mempermisalkan Allah dengan makhluk, itu tamtsil. Yang kedua, bertanya tentang kaifiyahnya, bentuknya, bagaimana bentuk sifat tersebut. Misalnya kalau sampai kepada antum nas yang mengatakan bahwa Allah itu maha melihat, lalu tidak boleh mengatakan atau mempermisalkan bentuk penglihatan Allah itu sama dengan bentuk penglihatan makhluk. Itu tidak boleh. Karena kaidah mengatakan harus menghindari hal ini. Paham ya? Yang kedua, tidak boleh mengatakan bagaimana bentuk penglihatan Allah itu. Apakah Allah itu melihat dengan mata Allah itu seperti mata manusia atau seperti apa? Itu tidak boleh. Karena apa? Kaidah mengatakan harus menghindari dua perkara ini, yaitu salah satunya apa? Membagaimanakan, bertanya tentang bentuk sifat Allah itu. Kalau dikatakan tangan Allah, tidak boleh mempermisalkan tangan Allah itu dengan tangan makhluk, dan tidak boleh bertanya bagaimana bentuk tangan Allah itu tidak boleh. Itu harus dihindari dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena tamtsil dan takyif adalah dua hal yang paling berbahaya di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan ketika membahas tentang sifat-sifat Allah itu karena mereka tidak berpegang dengan kaidah ini. Mereka keluar dari kaidah ini. Sehingga mereka membayangkan bahwa nama Allah itu mempunyai sifat mirip dengan makhluk. Ya, maka ketika mereka sudah membayangkan mirip dengan makhluk, lalu mereka berusaha untuk mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Akhirnya mereka meniadakan sifat Allah yang demikian. Misalnya kalau mereka berbicara tentang Allah itu maha mendengar, dia membayangkan kalau Allah maha mendengar berarti Allah itu mendengar sama dengan makhluk. Oh, ini enggak mungkin. Karena enggak mungkin berarti yang dimaksudkan dengan mendengar di sini apa ya? Dialihkan kepada makna yang lain. Akhirnya terjatuhlah dia dalam ta'til, mengosongkan nama Allah atau sifat Allah yang demikian. Ya, paham ya? Jadi ta'til, tasybih, tahrif, itu semua berasal dari tamtsil dan takyif. Maka kita tidak mengatakan secara rinci ta'til, tasybih, tidak. Kita katakan tamtsil dan takyif. Kenapa? Tamtsil dan takyif adalah pokok yang menyebabkan orang terjatuh dalam tahrif, terjatuh dalam tasybih, terjatuh dalam ta'til, itu semua karena dia sudah mengumpamakan dulu, lalu dia membayangkan bagaimana bentuknya, akhirnya dia terjatuh dalam ta'til, akhirnya dia terjatuh dalam tasybih, akhirnya dia ini berarti maknanya lain, terjatuh dalam tahrif, menyimpangkan maknanya. Paham maksudnya, ikhwan? Baik. Jadi kaidah yang keempat adalah
dalam memahami sifat-sifat Allah harus menghindari dua hal yang berbahaya, yaitu tamtsil dan takyif. Tamtsil dan apa? Takyif. Baik. Yang kelima, kaidah yang kelima, yaitu apa? Bahwa sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah apa? Tauqifiyah. Nah, sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah tauqifiyah. Jadi sifat-sifat Allah juga tidak boleh ditetapkan dari hasil ijtihad manusia, tidak boleh. Harus ada nas, harus ada nas. Baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik. Nah, sampai sini paham ya, ikhwan? Baik. Secara umum sebagai penutup dari dua kaidah ini, kaidah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, secara umum kita katakan bahwa buah dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu apa? Semakin memperkuat keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, karena dia semakin mengenal Allah. Dia semakin mengenal Allah, dan ini ilmu yang paling agung. Ini ilmu yang paling agung. Ketika seorang dia semakin mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, semakin mengenal Allah dengan nama-nama Allah, maka dia semakin dekat kepada Allah, dia semakin khusyuk, keimanannya semakin bertambah dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan pelajaran yang paling agung, ya. Nah, baik. Kemudian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, kita lanjutkan ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau selanjutnya, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih fayaquluna annahu khalaqa adama biyadihi kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya wala yuharrifuna al-kalama an mawadhi'ihi bihamlil yadaini alal ni'mataini awil quwwataini tahrifal mu'tazilah wal jahmiyah ahlakahumullah wala yukayyifunahuma bikayfin aw yushabbihunahuma bi aidil makhluqin tashbihal musyabbihah khadalahumullah. Baik, antum dapat kalimatnya? Ada. Perhatikan kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah selanjutnya, kata beliau, wala ya'taqiduna tashbihan, dan ashabul hadis itu mereka tidak meyakini tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih. Mereka tidak meyakini adanya penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka tidak meyakini adanya penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi ahlul hadis ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah itu sama sekali tidak ada dalam pandangan mereka bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Sama sekali tidak ada. Paham ya, ikhwan? Mereka menetapkannya tapi mereka tidak meyakini bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Nanti kita jelaskan. Fayaquluna, mereka berkata, ahlul hadis itu berkeyakinan annahu khalaqa adama biyadihi, bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah. Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah. Ahlul hadis meyakini bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah, artinya Allah mempunyai tangan. Tapi mereka tidak meyakini bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk. Paham ya, ikhwan? Itu maksud daripada ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail, sebagaimana yang dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, yaitu ashabul hadis mereka berkeyakinan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah itu dari mana? Bukan dari hasil ijtihad mereka, bukan dari hasil kesimpulan mereka,
Tetapi mereka menetapkan itu dari nas yang Allah sebutkan sendiri dalam ayatnya. Ya, yaitu apa ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 75. Allah berfirman, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Maka ashabul hadis menetapkan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah. Dari mana? Allah yang mengatakan. Allah katakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Hai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Siapa yang mengatakan Allah punya kedua tangan? Allah. Di mana? Di ayat ini. Maka ashabul hadis menetapkan bagi Allah bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah. Tapi mukaddimahnya Al-Imam As-Sabuni sudah mengatakan bahwa mereka tidak meyakini bahwa ada keserupaan dengan makhluk. Mereka tidak meyakini ada keserupaan dengan makhluk. Paham maksud? Subhanallah, jelas ya ikhwan? Ya. Jadi mereka menetapkannya, tapi mereka mengatakan tidak ada keserupaan dengan makhluk. Kemudian kata beliau lagi, wala yuharrifuna al-kalama an mawadhi'ihi. Mereka tidak memalingkan ya firman Allah tersebut dari kalimatnya, dari kalimat yang sebenarnya. Jadi misalnya Allah mengatakan kedua tangan, mereka tidak memalingkan, oh maknanya lain, begitu enggak? Ya makna kedua tangan paham, orang bicara tangan antum paham enggak? Paham. Kalau orang bicara ketoprak paham enggak? Paham. Enggak mungkin orang katakan ketoprak, oh maksudnya bubur Manado kali. Enggak ada. Sudah paham ketoprak. Orang katakan ketupat, paham nggak antum ketupat? Tidak mungkin maksud ketupat ini maksudnya bom kali. Ya tidak ada. Sudah. Tidak memalingkan dia dari makna yang sebenarnya. Paham ya ikhwan? Kemudian kata beliau, bihamlil yadaini ala ni'mataini awil quwwataini tahrifal mu'tazilah wal jahmiyah. Nah ini masuk dalam kaidah yang kita sebutkan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membawa makna kedua tangan Allah itu kepada kedua nikmat atau dua kekuatan. Sebagaimana penyimpangan makna yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Paham ya kawan? Paham maksud kalimat beliau? Jadi kata beliau bahwa ahlu sunnah, ahli hadis menetapkan bahwa Allah itu mempunyai dua tangan. Tapi tidak boleh kalau bicara tangan Allah lalu antum bilang begini, tidak boleh ya. Tidak boleh, itu nanti itu mengisyaratkan kepada tangan antum, tangan makhluk, tidak boleh. Sama dengan berbicara tentang pendengaran Allah, antum tunjuk ke telinga antum, tidak boleh. Tidak boleh. Paham ya? Nah. Jadi apa? Ketika ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kedua tangan, itu mereka menetapkannya berdasarkan nas yang Allah firmankan, dan mereka tidak melakukan penyimpangan makna sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah dan Jahmiyah melakukan penyimpangan makna kepada kedua tangan Allah itu dengan membawa maknanya kepada dua nikmat dan dua kekuatan. Maka kita katakan ini batil. Kenapa? Menyelisihi kaidah yang kita katakan tadi, bahwa sifat Allah itu sempurna. Sifat Allah itu sempurna. Kalau dikatakan bahwa Allah itu mempunyai dua nikmat, maka ini jauh. Allah mempunyai nikmat yang lebih banyak. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Loh, Allah cuma punya dua nikmat. Allah punya nikmat jauh lebih banyak dari itu. Paham enggak? Jadi kalau kita juga bawa dia kepada nikmat dua kekuatan, maka kita katakan Allah kudrah. Allah mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, bukan hanya dua kekuatan. Kalau Allah cuma punya dua kekuatan terlalu sedikit. Ya, bagi Allah ini sifat yang kurang bagi Allah. Allah mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka batil enggak? Ya, batil. Baik. Kemudian kata beliau, ahlakahumullah wa la yukayyifunahuma bikaifin wa au yushabbihunahuma bi aidil makhluqina tashbihal musyabbiha khadalahumullah.
Semoga Allah membinasakan mereka, membinasakan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan juga ahlul hadis tidak membagaimanakan, tidak mengkaifiakan Allah, tidak mengkaifiakan kedua tangan Allah dengan tidak membagaimanakan kedua tangan Allah, dan juga tidak menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan makhluk sebagaimana penyerupaan yang dilakukan oleh kelompok musyabbihah. Semoga Allah menghinakan mereka. Taib. Paham maksud di sini? Masuk ya? Kalau antum pahami kaidah-kaidah yang kita sampaikan berarti pembahasannya masuk. Iya. Nah, maka di sini ikhwan fillah azza wa iyyakum, ini ada pembahasan tentang kelompok Mu'attilah, Jahmiyah dan Musyabbihah, penyimpangan mereka dalam memahami nama-nama Allah azza wa jalla, menyelisihi ahlul hadis, menyelisihi ahlul hadis. Baik. Dan insyaallah bentuk-bentuk penyimpangan mereka kita sampaikan pada atau pembahasan tentang ya sifat kedua tangan Allah ini akan kita sebutkan pada pelajaran selanjutnya insyaallah taala ya, sedikit-sedikit enggak apa-apa ya. Ya, yang penting rutin ya. Sebagaimana ya ada, kalau kita lihat di dalam Syarh Sunnah Al-Baghawi, itu Al-Imam Al-Baghawi pernah membawa kisah ya, bahwa kata beliau, rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah ibn Unais fi haditsin wahidin. Ya, dulu itu Jabir bin Abdullah pernah menempuh perjalanan 1 bulan untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais untuk belajar atau tanya 1 hadis saja. Tanya 1 hadis. Perjalanannya 1 bulan untuk apa? Mendapatkan satu hadis. Antum perjalanan berapa bulan? Ya, perjalanan berapa bulan? Ya, perjalanannya sangat singkat ya, sangat singkat. Tapi kita sudah bisa mempelajari banyak hal dan itu tentu nikmat. Itu tentu kenikmatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak bersyukur atas nikmat ini. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Berapa banyak orang dia terhalang dari nikmat hadir dalam majelis ilmu. Dan ingat ya ikhwan, ketika ada majelis ilmu dan kita tidak hadir di dalamnya, itu termasuk bentuk kekufuran, termasuk bentuk kekufuran. Kenapa? Karena ilmu itu nikmat apa enggak? Nikmat. Ketika ada nikmat dan antum mengabaikan kenikmatan itu, kekufuran apa tidak? Kekufuran. Sama dengan ada uang banyak, orang bagi-bagi uang, antum lewat ada bagi-bagi uang, enggak mau lewat aja. Itu apa? Ada enggak? Bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Padahal apa? Ilmu itu warisan Nabi, warisan Nabi. Ya. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, ya. Innama warathul ilma. Mereka mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu maka dia mengambil bagian nabi yang sangat banyak sekali. Ambil warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib ila huna naktafi bihadzal dars. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.